Jadi kuncinya adalah apa? Yakin. Yakin bahwa kita semua makhluk siapa? Allah. Langit diciptakan oleh siapa? Badan kita diciptakan oleh siapa? Malaikat dan juga setan diciptakan oleh siapa? Maka virus corona juga diciptakan oleh siapa? Kalau Allah yang menciptakan, siapa juga yang bisa menyelesaikan? Allah. Persoalannya siapa yang bisa sampai kepada Allah? Saat itu orang Baghdad dalam kebingungan, hadirin, mencekam keadaan di sana, tidak boleh keluar rumah. Di luar itu bergelimangan mayat di mana-mana. Mereka sudah bingung. Dokter jangan pun untuk mengobati orang lain, dokternya sendiri pun mati terkena wabah. Dalam situasi yang genting seperti itu, maka semua harapannya hanya kepada satu, kepada Allah. Saya lihat teman-teman saya kemarin sebulan yang lalu yang berada di Wuhan, Cina, satu provinsi yang memang agak maju daerahnya. Teman-teman kami di sana mengatakan, Kang Haji, di sini sekarang orang kaya sudah bukan paling hebat, orang pintar sudah bukan paling hebat, rumah sakit bukan tempat paling hebat, uang sudah tidak ada harganya. Yang mereka inginkan sekarang adalah sehat. Orang sudah gila di mana-mana. Hanya satu tempat kembali kalau sudah seperti itu kepada Allah. Pertanyaannya, siapa orang yang sudah sampai kepada Allah dan dapat merayu Allah untuk menurunkan obat dari semua penyakit? Maka semua waktu zaman Syekh Abdul Qadir akhirnya berdatanganlah kepada Syekh Abdul Qadir. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk kita sadar. Kalau kata lagu Ebit kan gitu, ini supaya kita sadar bahwa kita harus mesti banyak bebenah. Bagaimana caranya kita membenahi diri? Berapa waktu yang kita buang untuk meninggalkan Allah? Berapa waktu yang kita buang untuk menikmati kehidupan ini dan melupakan Allah yang telah menciptakan semuanya? Mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih diberi waktu untuk bertaubat, mumpung masih diberi waktu untuk berpikir, mari kita berpikir. Faya ayyuhal ikhwan, kata para sahabat, intabihu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sadarlah dan cepatlah kembali kepada ampunan Allah. Fa'an qaribin yanfa'u qarib. Tidak ada orang yang mampu menyayangi kita kecuali guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi walladzi amarna bi kathrati dzikrihi wa imtithali awamirihi wa jitnabi nawahihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala aidan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْمُرَادِ. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ila hadrati sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Wa ila hadrati sayyidi Syekh Ahmad Sahib al-Wafadat al-Arifin. Wa khususan ila hadrati Syekhina Haji Muhammad Zanzil Abdul Baz al-Ashab. وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وآباء هذه القرية من الإنس والجن والخدام. مددنا بمددهم وأعد علينا من بركاتهم. آمين.
أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجابة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور ودفع البلايا وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا من الطاعون والشياطين والنفس برحمتك يا أرحم الراحمين. شيئا لله لهم الفاتحة. Sampurasun Fadilatul Kurama wa Subratul Ulama Hadratul Mukarram wal Muhtaram al Ulama wa Zu'ama, para kiai, para ulama, para ustaz yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, saya banggakan. Wabil khusus guru kita yang telah memberikan ijazah zikir kepada kita, Kiai Haji Asep Samsudin Jaludaya Sabis KMSI dari Cianjur. Ustaz kita di sini, Ustaz Abdullah yang kita cintai, dan peserta para ustaz, para kiai lainnya yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang semoga Allah panjangkan usia-usia beliau, barakahkan milik dan rizkinya, sehatkan jismani dan rohaninya, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. PKM Masjid Jami Darul Ilmi yang saya hormati, beserta jajarannya, ibu-ibu yang saya cintai, saya muliakan, saya banggakan, juga bapak-bapak, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita sekalian pada acara hari ini dan juga selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Zuhur itu jam 12 kurang berapa? 12 lewat 3. Berarti kita masih ada beberapa waktu untuk sedikit berbincang-bincang tentang fadilah, keutamaan dari manaqib Sultan Aulia, Isra Mi'raj, dan menghadapi situasi pada saat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf dalam beberapa waktu ke belakang saya tidak bisa hadir di sini. Bulan yang lalu saya sudah menjadwalkan, tetapi saya harus riyadah dulu di rumah sakit di Sukabumi. Itu sedikit latihan bagaimana memasukkan air dari tangan dan mengeluarkan dari bawah. Di infus sehari itu saya habis 16 ampul karena buang air besar sehari hampir 50 kali. Tapi alhamdulillah, saya pikir saya sudah kering, ternyata mesti gemuk juga. Berarti ini kalau banyak begini isinya air semua. Bapak yang saya hormati, manaqib kita pada bulan ini ada manaqib yang sangat spesial. Di tengah beredarnya isu dan juga berita yang begitu mencengangkan, yang begitu mengkhawatirkan. Pada zaman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, adalah yang disebut dengan ta'un atau penyakit virus yang begitu mencekam. Tadi dibacakan Manqobah ke-24, ribuan orang meninggal dunia di Baghdad pada saat itu. Lalu Syekh Abdul Qadir bermunajat kepada Allah, nanti doanya kita akan bacakan bersama-sama. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang memakan makanan, di sana dikatakan rumput, bahasa Arabnya hashish. Istilah orang Arab, hashish itu bisa dimaknai dengan rumput, bisa dimaknai juga dengan kudapan atau makanan manis. Makanan-makanan yang disiapkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir. Majelis-majelis manaqib, dalam majelis beliau ini kan majelis manaqib. Maka beliau mengatakan akan disembuhkan oleh Allah dari segala penyakitnya. Makanya silakan sambil dicicipi makanannya, karena makanan ini sudah dihibahkan kepada Syekh Abdul Qadir
didoakan dalam manakibnya, semoga kita makan dapat menjadi obat dari semua penyakit yang terjadi pada hari ini. Syaratnya satu, yakin. Syaratnya yakin. Kalau orang sudah tidak punya keyakinan, makan pun bingung. Makan ini takut ini, makan itu takut ini, makan ini takut ini, akhirnya kelaparan, mati juga. Yakin. Yakinilah bahwa keadaan sekarang ini sudah masuk pada maghrib. Maghrib itu sudah meliputi semua tempat. Saya terus terang, Ajengan Abdullah, datang ke sini ini mungkin agak dapat marah dari umi saya. Karena apa? Karena berita yang sampai di Sukabumi bahwa DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan juga sedikit dari Provinsi Jawa Tengah itu sudah menjadi tempatnya virus corona. Sehingga saya dilarang untuk berangkat ke sini. Akhirnya saya katakan bahwa ini adalah alumni, ini yang hadir juga saya sudah lama tidak datang, dan mungkin jawaban kita pada hari ini ditunggu oleh jamaah sekalian bagaimana menghadapi situasi keadaan sekarang. Masya Allah, semoga diterima iman Islam. Hati-hati Bu, sabar aja, ada yang meninggal katanya. Keponakannya. Baik, kita lanjutkan boleh. Kita doakan semoga keponakan yang meninggal diterima iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Jadi kuncinya adalah apa? Yakin. Yakin bahwa kita semua makhluk siapa? Allah. Langit diciptakan oleh siapa? Badan kita diciptakan oleh siapa? Malaikat dan juga setan diciptakan oleh siapa? Maka virus corona juga diciptakan oleh siapa? Kalau Allah yang menciptakan, siapa juga yang bisa menyelesaikan? Allah. Persoalannya siapa yang bisa sampai kepada Allah? Saat itu orang Baghdad dalam kebingungan, hadirin, mencekam keadaan di sana, tidak boleh keluar rumah. Di luar itu bergelimangan mayat di mana-mana. Mereka sudah bingung. Dokter jangan pun untuk mengobati orang lain, dokternya sendiri pun mati terkena wabah. Dalam situasi yang genting seperti itu, maka semua harapannya hanya kepada satu, kepada Allah. Saya lihat teman-teman saya kemarin sebulan yang lalu yang berada di Wuhan, Cina, satu provinsi yang memang agak maju daerahnya. Teman-teman kami di sana mengatakan, Kang Haji, di sini sekarang orang kaya sudah bukan paling hebat, orang pintar sudah bukan paling hebat, rumah sakit bukan tempat paling hebat, uang sudah tidak ada harganya. Yang mereka inginkan sekarang adalah sehat. Orang sudah gila di mana-mana. Hanya satu tempat kembali kalau sudah seperti itu kepada Allah. Pertanyaannya, siapa orang yang sudah sampai kepada Allah dan dapat merayu Allah untuk menurunkan obat dari semua penyakit? Maka semua waktu zaman Syekh Abdul Qadir akhirnya berdatanganlah kepada Syekh Abdul Qadir. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk kita sadar. Kalau kata lagu Ebit kan gitu, ini supaya kita sadar bahwa kita harus mesti banyak bebenah. Bagaimana caranya kita membenahi diri? Berapa waktu yang kita buang untuk meninggalkan Allah? Berapa waktu yang kita buang untuk menikmati kehidupan ini dan melupakan Allah yang telah menciptakan semuanya? Mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih diberi waktu untuk bertaubat, mumpung masih diberi waktu untuk berpikir, mari kita berpikir. Faya ayyuhal ikhwan, kata para sahabat, intabihu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sadarlah dan cepatlah kembali kepada ampunan Allah. Fa'an qaribin yanqati'ut tariq. Tidak ada orang yang mampu menyayangi kita kecuali guru-guru kita.
Maka datanglah mereka kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir juga bingung sebagai manusia biasa. Lalu beliau berdoa dengan doanya ini, hizib Syekh Abdul Qadir. Lalu siapa orang yang memakan makanan di majlisku akan sembuh dari semua penyakit. Saking banyaknya orang yang datang waktu itu, semua makanan habis. Akhirnya orang semakin banyak yang berdatangan karena sembuh. Ya kan, kalau udah sembuh kan orang jadi banyak yang datang. Semakin banyak orang datang, ribuan mungkin jutaan orang yang datang. Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan, siapa orang yang meminum air dari majelisku, makanya air yang ada di depan kita itu seharusnya saat kita tadi berdoa manakib, kita simpan di depan dan kita doakan. Lain kali ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah bawa air, simpan di depan di sini untuk didoakan. Nanti diambil untuk diminum oleh kita, suami kita, anak-anak kita, dan yakinilah itu. Oh, itu musyrik, Pak Ustaz? Iya. Saya paling senang kalau orang ngomong itu musyrik. Iya, kayak dia Tuhan aja kan? Itu salah itu. Emang lo tahu benernya kayak gimana? Begini ibu bapak, dalam ilmu kedokteran, semua benda padat molekulnya padat, sehingga sulit diisi oleh yang lain. Maka kalau ingin mengobati seseorang, harus dicairkan dulu supaya jadi molekul hidup. Disuntik pakai semen apa pakai air? Air kan obatnya, cairan. Kita minum pil, dimasukin ke hidung apa ke mulut? Ke mulut, terus supaya jadi cairan dalam lambung dan menyebar. Karena molekul yang tidak diam itu adalah air. Karena air itu, molekul cair itu bisa diisi dengan energi atau obat. Air yang disimpan di sini terkena oleh cahaya kemuliaannya manakib para aulia, al-fatihah, yasin dan sebagainya, maka akan diserap oleh air itu molekul-molekul positif. Energi positifnya disimpan. Bahkan di Jepang itu diteliti, satu air yang sudah didoakan molekulnya berwarna biru. Itu di Jepang. Kok disebut musyrik? Akhirnya orang-orang yang disebut musyrik sekarang pada minum air doa juga, tapi disebutnya apa? Ruqyah. Air yang sudah diruqyah. Ini ngomong-ngomong air kok udah dikasih air nih. Iya, bagaimana sih? Udah panjang-panjang juga kita ngomongin air, kagak ada yang ngerti ya? Bagaimana sih? Apa terlalu fokus? Aduh, perasaan kita dari tadi gini kok gak ada yang ngasih juga ya. Aduh, iya kagak ada makanan juga kita nih air begitu gimana? Ini yang punya rumah kagak ngerti amat sih ya. Enggak, itu bercanda aja supaya tidak terlalu serius. Maka air ini ada ya kan? Nah, nanti datang ke rumah, minumlah. Cara mau minumnya 3 tegukan. 1, 2, 3. Jasad, ruh, nyawa. Jasad kita, ruh kita, nyawa kita. Ruh itu bukan nyawa. Nyawa itu jiwa. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita beranjak pada hal yang lain, mari kita sama-sama berdoa dengan doa Syekh Abdul Qadir yang dibacakan pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbiyal munkasir wajma' syamliyal mundathir innaka antar rahman al-muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdu al-muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira
inna syirka la dzulmun adzim wa mallahu yuridu dzulma lil ibad faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, Rabbi, wahai Tuhanku, inni maghlubun, aku ini sudah tertutupi, fantasir, maka tolonglah aku. Sudah dalam keadaan payah dan gak bisa. Sampai hari ini belum ketemu obatnya. Katanya di Cina udah ketemu obatnya, kan baru katanya, obatnya belum sampai ke kita. Iya, pas sampai kita baru mati. Repot. Fantasir, tolonglah hamba. Wajbur qalbiyan munkasir, dan sulamlah hati hamba yang sedang pecah. Jumatan dilarang, pengajian dilarang, ketemu orang dilarang. Ini kan sebenarnya memecah belah kemampuan umat Islam. Yang umat Islam itu kalau terjadi sesuatu, dia sudah tidak berpikir dia NU, dia Muhammadiyah, dia apa. Kalau Islamnya sudah terganggu, bersatu semuanya di mana-mana. Maka dipecahkanlah kita dengan keadaan seperti ini. Wajma' syamliyal muntasir, wajma' dan kumpulkanlah syamli, kemampuan berpikirku, al muntasir yang tertutupi, yang terselimuti. Innaka antar rahmanul muqtadir, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun, yang mentakdirkan. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ikfini ya kafi, cukupkanlah bagiku wahai Zat yang maha mencukupkan. Wa anal abdul muftaqir, hamba ini hanya hamba yang hina, yang fakir. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah yang mengurusi hamba. Wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah yang menolong hamba. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik menyekutukan Allah adalah zalim yang paling besar. Wa wallahu yuridu dzulman lil ibad, dan Allah pasti tidak ingin kita orang yang belajar berhamba kepada Allah dizalimi oleh orang lain. Karena virus corona diciptakan oleh manusia, dibuat untuk menzalimi orang lain, dan kita terkena imbasnya. Faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu, maka Allah putuskan semua tali orang-orang yang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nanti akan saya kirim ke Ustadz Abdullah, nanti bisa disebarkan ke ibu-ibu, nanti disebarkan, dibacakan setiap habis sholat. Baik, Bapak yang saya hormati, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang kuat, yang memiliki keyakinan keimanan yang kuat. Bagaimana cara memperkuat keimanan? Jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bingung, bagaimana memperbarui iman? Bikatsrati qauli la ilaha, dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ungkapan sayang Allah kepada kita. Ista'inu, mintalah pertolongan. Ay ista'inuni, mintalah kepadaku. Oh, kepada siapa lagi kita meminta? Kalau kata Bang Ebi, bertanya kepada langit, bertanya kepada bumi, bertanya kepada laut, bertanya kepada karang, bertanya kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku memandang langit. Akhirnya kita tinggal lihat kepada Allah. Ya Allah, mesti sama siapa kita ngomong sekarang? Kementerian, menterinya aja yang kena. Ya kan menterinya dia kena corona. Ngomong sama pemerintah lah, pemerintahnya juga banyak yang kena. Mesti kemana kita ngomong? Ayo RT, kata RT bujuk kuning, boro-boro lah. Ini wali katanya juga kena. Lu mau sama RT lagi, Pak RT bingung.
yang disebutnya lockdown, kunci di rumah masing-masing. Kalau sembuh dia tidak akan terjangkit oleh orang lain, kalau dia kena dia mati sendiri. Itu lockdown tuh gitu Pak, dikunci masing-masing. Tapi belum pada sampai pada status darurat militer. Dari lockdown nanti tinggal masuk satu status lagi darurat militer, dikunci, kita nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Makanan susah, apa susah, itu kayak di orang punya duit segepok, mau belinya kemana? Orang itu pada tutup semua. Mau makan apa? Masya Allah. Kalau memang kalian sudah tidak ada lagi tempat, Ebit aja mengatakan terpaku, tinggal aku sendiri, terpaku mana? Sambil mengatakan barangkali di sana. Ya Allah, berikanlah hamba jawaban. Kenapa di tanahmu